Nisa dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan analisis saya terhadap organisasi kesepuhan suku Boti yang ada di Nusa Tenggara Timur berdasarkan dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan di kelas mata kuliah komunikasi organisasi publik. Boti adalah sebuah suku sekaligus kerajaan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timor. Suku Boti merupakan organisasi kesepuhan yang hingga kini masih tetap memegang teguh pada tradisi leluhur mereka. Suku Boti masih sangat menggantungkan hidup pada alam. Menurut pandangan masyarakat suku Boti, manusia akan selamat dan sejahtera bila merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagian besar pekerjaan masyarakat suku Boti adalah bercocok tanam dan beternak. Selain itu, perempuan suku Boti bekerja sebagai penenun kain dengan benang yang berasal dari kapas yang mereka tanam sendiri. Berdasarkan analisis saya mengacu pada teori-teori organisasi kesepuhan di suku Boti merupakan organisasi transisional. Teori organisasi ini memandang bahwa manusia tidak dapat dipandang sebagai mesin atau sesuatu yang mekanis, melainkan manusia memiliki kebutuhan sosial sehingga organisasi harus sensitif terhadap kebutuhan anggota organisasi. Teori organisasi transisional ini jika kita perhatikan tergambar dalam keseharian masyarakat suku Boti dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan sosial banyak dilakukan dengan kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, dalam organisasi kesepuhan suku Boti, raja setempat yaitu Usif Nama Benu yang merupakan figur pemimpin di suku Boti menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan sosial masyarakat, yaitu salah satunya melalui pendidikan. Meskipun masih memegang erat tradisi, namun Nama Benu tetap mendukung adanya pendidikan untuk generasi ke depan. Ia bahkan turut membantu dalam membangun sekolah. Suku Boti memiliki cara yang unik untuk mempertahankan tradisi tetapi juga sekaligus memikirkan masa depan, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi sebagian warganya untuk mengikuti pendidikan, sedangkan sebagian lainnya tidak diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dengan tujuan agar kelak dapat berperan lebih dalam mempertahankan adat. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Jika diperhatikan, model komunikasi yang digunakan dalam organisasi kesepuhan suku Boti adalah model komunikasi interaksional. Ini terlihat dari perilaku komunikasi antara kepala adat dan masyarakat yang terjadi secara dua arah untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Boti dalam memegang teguh budaya dan tradisi yang kental di tengah perkembangan zaman. Selain itu, sifat komunikasi sosial yang dilakukan oleh suku Boti sangatlah kekeluargaan. Salah satu contoh komunikasi yang cukup unik yang dilakukan oleh suku Boti yaitu jika ada pencuri yang tertangkap, maka hukum adat yang diterapkan bukan dengan cara menghukum fisik, tetapi justru sang pencuri diberikan barang yang sama bahkan dalam jumlah yang berkali-kali lipat. Di dalam komunikasi organisasi terdapat 4 jenis hambatan, yaitu hambatan personal, hambatan kultural, hambatan fisik, dan hambatan lingkungan. Adapun hambatan yang dialami masyarakat Boti berkaitan dengan hambatan kultural, yaitu apabila masyarakat setempat tidak memahami maksud sebenarnya dari suatu aturan adat yang diterapkan. Dalam kasus hukum adat yang diberikan kepada pencuri, sebenarnya merupakan bentuk komunikasi sosial yang mengandung pesan agar si pencuri malu hati untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tetapi untuk sebagian warga yang tidak memahami maksud pesan itu, dikhawatirkan justru sengaja melakukan pencurian agar mendapatkan barang yang diinginkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap penjelasan saya dapat menambah wawasan teman-teman terhadap keunikan serta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih.